Halo guys, gue baru aja nonton anime Komi-san wa Komyuso Desu, anime yang baru rilis di masa fall ini. Gue baru nonton sampai episode 4 aja nih, dan ini merupakan hasil review gue yang ingin gue sampaikan kepada kalian supaya kalian ada gambaran terhadap anime ini bagi yang belum menonton sama sekali, dan bagi kalian yang udah nonton kayak gue, kita bisa sharing dan diskusi di halaman komentar di bawah. Pertama-tama yang ingin gue sampaikan dari review ini adalah, menurut pendapat gue, anime ini terjadi penurunan kualitas visual di episode selanjutnya dibandingkan video pada episode pertama dalam anime Komi-san. Menurut gue, kemungkinan hal ini terjadi karena untuk mengurangi budget dan waktu pengerjaan yang terbatas. Namun, hal tersebut juga yang membuat gue sebagai penonton kecewa. Karena pada awalnya di episode pertama, gue yang ngelihat visualnya berpikir, anjir ini cakep bener gitu loh. Bahkan elemen-elemen kecil di episode pertama terasa detail. Tetapi di episode 2 hingga 4, entah gue ngerasa visualnya tuh uh, perlahan-lahan kayak jatuh banget gitu loh, drastis drop gitu. Lalu yang kedua ialah, jujur menurut gue premis yang ditawarkan oleh anime ini sangat menarik dan anti mainstream, dimana karakter utamanya yaitu si Komi-san itu gak bisa atau tidak dapat berkomunikasi. Jadi tuh dia kayak gugup gitu loh kalau mau berkomunikasi. Nah, tapi si karakter utamanya ini cantik gitu loh, sehingga setiap tindakannya selalu saja dibenarkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Namun, sayang genre anime ini lebih condong ke arah komedi setelah episode pertama, dan hal itu membuat premis tersebut dalam pikiran gue mental begitu aja, karena tidak ada narasi secara serius yang menunjukkan bagaimana sih si Komi-san ini sebagai main karakter menghadapi permasalahannya itu secara konkret. Namun di anime ini tuh justru penyelesaian terhadap masalahnya dilakukan dengan tindakan-tindakan Komi-san yang tidak wajar jika hal itu dilakukan di realitas kita, menurut gue. Ya namanya juga anime genre komedi ya, tapi ya menurut gue ini premisnya anti mainstream banget gitu loh, dan jarang banget ada studio yang mengambil anime seperti ini gitu loh premisnya. Tapi arahnya ini akhirnya menurut gue sendiri tuh sayang banget. Jadi singkat kata, si karakter Komi-san ini menurut pendapat gue tidak terlalu berkembang selama dari episode 2 ke 4 ini. Yang ketiga adalah untuk musik sendiri, baik itu dari opening, ending, maupun OST yang diputar selama 4 episode ini, dalam hemat gue cukup nyaman di telinga. Walaupun jujur gue kagak tahu artinya sih, entah itu di opening maupun di ending ya. Mungkin banyak di antara lo yang masalahnya kayak gue ini. Kalau urusan soundtrack, menurut gue itu ya sangat mulus, sesuai lah sama skenario yang ada di dalam anime ini. Jadi overall musik aman sih menurut gue. Ya cuma kalau untuk definisi atau arti dari opening atau endingnya itu, ya gue nggak ngerti gitu sebenarnya artinya apa, tapi air catching lah di kuping gue. Terus yang terakhir sih, yang keempat, untuk enjoyment dari anime Komi-san ini, pas gue tonton gitu ya, dalam pandangan gue entah kenapa, setelah dari episode pertama itu, enjoyment gue tuh kayak ngerasa mulai turun gitu loh. Di episode pertama seperti yang udah gue sampaikan, itu dalam benak gue itu, anjir ini keren banget anime ini, premisnya itu menurut gue itu cukup deep, malah lumayan deep gitu loh. Mungkin ya di sekeliling kita tuh ada yang seperti ini gitu loh, tapi ya nggak kedetek aja gitu loh sama kita, atau kita nggak peka gitu. Nah tapi
Tapi sebelum itu karena genrenya ini deep, terus juga dikombinasikan dengan genre komedi, terus ada romance-nya dan slice of life, itu menurut gue menjadi paduan yang cukup untuk dinantikan episode-episode selanjutnya. Dan entah kenapa tiba-tiba di episode selanjutnya, yaitu episode 2 dan sampai episode 4 itu, rasa-rasanya anime ini mulai balik lagi ke jalur genrenya, yaitu slice of life dan komedi doang. Jadi excitement gue terhadap anime ini juga mulai menurun. Mungkin jika gue lanjut untuk meneruskan nonton anime Komi-san ini, nantinya adalah harapan gue untuk melihat apakah ada bumbu romansa di akhir anime ini antara si Komi-san dan Tadano selaku main karakter kedua dalam anime ini. Gue harap sih itu ada, sehingga gue akan lanjut nonton kembali jika anime ini sudah selesai pengerjaannya. Untuk sekarang gue akan berhenti dulu sampai episode 4 ini, karena enjoyment gue berkurang gitu loh sampai di episode 4 ini, yang akhirnya gue memutuskan untuk gue stop dulu di episode ini dan gue akan lanjut lagi kalau anime ini udah kelar dan respon yang diberikan oleh komunitas anime gitu atau dari review-review yang lain itu menunjukkan hal positif terhadap anime Komi-san ini. Mungkin hal-hal tersebut yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Nah, bagaimana pendapat lo tentang anime Komi-san ini? Bagi yang udah nonton dan bagi kalian yang belum nonton, gue sih lebih merekomendasikan untuk nonton pas anime ini udah selesai diproduksi. Karena sampai 4 episode ini dikeluarkan, pas gue review, enjoyment yang gue rasakan justru semakin minim. Jadi mungkin lo bisa lihat anime lain yang lebih menarik sembari melihat progres anime Komi-san ini akan mengalir ke jalur mana di akhir episodenya. Gue berharap sih plot ceritanya itu berkembang, tidak hanya mengandalkan komedinya aja sih. Mungkin bisa ke arah romance atau self-healing terhadap si Komi-san sebagai karakter utama dalam menghadapi ketidakmampuannya untuk berkomunikasi. Walaupun jujur, genrenya sih komedi, jadi agak susah juga terwujud harapan gue tadi. Nah, ya udah sih itu aja guys. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe yang merah itu gratis kok. Supaya makin semangat gue bikin podcastnya. Makasih banyak yang udah nonton hingga detik akhir ini. Sampai jumpa guys.